Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, semoga dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ada kitab lebih enggak Bu? Boleh saya minta satu? Boleh minta satu kitabnya? Ya. Ya, makasih. Sujud tilawah. Kita akan bahas sujud tilawah halaman 510. Sudah siap? Sujud tilawah itu adalah kita sujud ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 15. Ada berapa? 15. Kaum muslimin sekarang alhamdulillah sudah banyak yang melaksanakan sujud tilawah, khususnya di hari Jumat sholat subuh. Di sholat subuh hari apa tadi? Jumat. Sudah banyak imam membaca surat As-Sajadah yang di ayat ke-15 nanti aja sujud tilawah. Di sini ada Pak? Di sini oh ya. Ya taib. Cuman mungkin tinggal bacanya agak cepat. Karena kadang-kadang kalau lama itu kan 30 ayat. Ya. Kemudian rakaat kedua Al-Insan, salat subuhnya. Makanya kalau bacanya agak lama jadi kelamaan. Bu, bisa diam sedikit ibu-ibu? Ya, taib. Jadi kalau di Mekah, Madinah juga kadang sujud tilawah, kadang tidak, karena takut dianggap wajib oleh kaum muslimin. Karena nggak sedikit Bapak Ibu, waktu itu saya di Mekah Waktu itu saya di Mekah sholat, imamnya sujud tilawah. Surat apa tadi hari Jumat? As-Sajadah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua. Dan bacanya semuanya yang sunnah tuh. Makanya memang sholat subuh itu idealnya 40 ayat, 60 ayat sampai 70. Idealnya. Ya. Cuman kebanyakan kaum muslimin nggak biasa sholat lama-lama, ya. Bahkan kadang-kadang sebelum imamin aja ibu-ibu udah
ngasih warning sama imam. Jangan lama-lama tat, ya, kurang adab ibu-ibu. Ustadznya dikasih tahu jangan lama-lama tat gitu. Maka nggak sedikit ustadznya mental health-nya terganggu karena ibu-ibu udah ngasih warning. Tarawih lama dikit aja udah. Makanya ya orang kalau seneng ngobrol sama pasangan, orang kalau seneng sama pasangan kan suka ngobrol lama-lama. Ibu kalau orangnya cocok sama teman ngobrol lama-lama. Tapi ketika kita sedang sholat, betapa senangnya kita bercepat-cepat. Makanya Nabi SAW rakaat pertama baca Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut Ali Imran. Masya Allah ya, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah beliau sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca Al-Quran. Alhamdulillah di Mekah Madinah masih kalau Ramadan sampai hatam, sampai 30 juz. Walaupun rakaatnya sekarang berkurang. Dulu sebelum pandemi itu 23. Kemudian sekarang jadi 13. 13. Tapi kalau 10 hari terakhir Ramadan 13, kemudian nanti tengah malam bangun lagi jam 1, 10, jadi 23. Tapi kalau dulu 23, terus nanti tengah malamnya 10. Dan itu bisa 1 hataman lebih. Ya, lebih. Taib. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu sering baca Quran, ada tanda ayat sajadah biasanya, kayak sajadah begitu ya. Nah itu dinamakan apa tadi? Ayat sajadah ya. Cuma kalau yang hari Jumat disebutnya surat sajadah. Bedain ya, kalau ayat sajadah itu ayat-ayat sujud ya. Tapi kalau surat sajadah berarti itu nama surat di dalam Al-Quran yang dibaca kapan tadi? Hari Jumat, sholat subuh, rakaat pertama, rakaat kedua apa? Al-Insan. Dan bagus bacanya pul. Kalau pul itu mungkin ya hampir 20 menit selesai sholat. 20 menit sholat apa tadi? Subuh. Subuh ya. Tapi saya pernah sholat di sebuah masjid, itu bacanya dari ayat 10, kemudian sujud tilawah, jadi cuma ngakalin doang. Yang penting ada sujud tilawah. Nah ini enggak sunnah, yang sunnah sampai habis sebagaimana fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan. Taib, biasanya imam dulu suka ngasih tahu dulu, Bapak Ibu ya, kita mau sujud tilawah. Biasanya hari Jumat tuh subuh tuh dikasih tahu. Sekarang mah di masjid-masjid termasuk di tempat saya yang nggak perlu dikasih tahu, karena masyarakat sudah maklum. Salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat baca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Sunnah Nabi sudah banyak tersebar, sudah banyak orang tahu. Dulu ingat itu ada cerita, ada yang hampir berantem gara-gara imamnya apa tadi? Sujud tilawah. Akhirnya kata, inilah alhamdulillah ya kalau aki-aki di sini pada menuntut ilmu. Alhamdulillah ya, sudah tua tapi tetap semangat menuntut ilmu, alhamdulillah. Nah, di tempat itu aki-akinya ya kagak menuntut ilmu. Akhirnya dia habis sholat langsung, apa-apa nih? Ngapa sujudnya jadi lebih, jadi kayak 3 rakaat gitu loh. Kata yang muda juga rada sombong. Biasa kadang-kadang orang
Penyakit orang menuntut ilmu itu apa? Sombong. Ngomong begini, ya aki-aki kagak ngaji sih gitu loh. Ya, itu di masjid hampir aja aki-aki sama anak muda ribut gitu loh. Ya. Bahkan kemarin hari apa kemarin? Sabtu. Saya lagi ngajar, ada bapak-bapak ngomong begini, saya pernah tuh sholat di masjid anu Pak. Kayaknya kayak orang nyalain gitu loh. Itu Jumat Pak, hari Jumat subuh, itu sujudnya. Saya sujud, terus bangun lagi. Padahal sunnah sudah tersebar. Luar biasa, sunnah sekarang tersebar kan banyak Pak. Hampir mungkin 10 tahun. 10 tahunan di Indonesia ini. Tapi ternyata masih ada bapak-bapak yang belum tahu kalau ternyata ada sujud tilawah di hari Jumat. Ya kenapa? Ya kuncinya cuma satu, enggak menuntut ilmu. Makanya hati-hati tersesat di usia tua. Saya punya tulisan, kalau Bapak Ibu pengen tulisan saya nanti saya share di grup, judulnya Tersesat di Usia Tua. Banyak sebab orang tersesat di usia tua. Di usia tua bukan rajin ibadah, usia tua malah ini malah itu dan lain sebagainya. Kuncinya karena menjauh dari majelis ilmu, jadi majelis ta'lim. Ya, semoga Bapak Ibu istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Dah. Karena saya lihat di sini banyak banget laki-laki. Yang nenek-nenek nih pensiunan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa husnul khotimah ya. Udah capek mengembara kan Pak? Udah capek. Ya, dunia dikejar juga kagak habis-habis kayak air laut. Maka mudah-mudahan di akhir tua ini bisa menutupi segala kekurangan dan kesalahan dengan taubatan nasuha dan ilmu. Taib. Saya juga ada jadi kemarin ada bapak-bapak yang baru tahu kalau ada sujud tilawah di hari Jumat, padahal sudah 10 tahun yang lalu sunnah ini beredar bahkan lebih. Kemudian saya pernah lagi di Mekah, tadi saya belum selesai, imamnya hari Jumat baca apa tadi? Sajadah di ayat ke-15 sujud tilawah Pak. Wah, orang-orang pada ruku kan Pak. Orang-orang pada ruku. Kita yang ngerti kan sujud. Sampai-sampai ada jamaah yang dia nggak tahu sujud tilawah, dia bangunin yang sujud. Dia kan ruku, yang lainnya apa? Sujud. Yang orang-orang Arab pada sujud kan, dibangunin yang sujud sama dia. Maksudnya salah lu gitu loh. Padahal yang salah yang ruku gitu dia. Dengan bangganya dia bilang, tadi orang sholat salah tat gitu loh. Saya bangunin aja gitu loh. Lalu yang salah gitu loh. Begitu habis sujud tilawah tuh imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat kedua selesai. Kalau rakaat kedua nggak ada sujud tilawah, cuman baca al-insan. Yang ada sujud tilawah itu salat subuhnya rakaat pertama. Ada 3 orang, 1 anak muda, 2 bapak-bapak 50-an, 1 lagi maaf aki-aki 70-an. Mereka komplain, kenapa ya? Kalau yang anak muda, kok gitu ya? Saya kasih tahu, oh itu namanya sujud tilawah. Antum gampang kalau anak muda Pak, buka deh rumaisa.com sujud tilawah. Oh ngerti, jago pakai handphone, ketemu. Itu yang anak muda. Yang usia 50 agak sedikit tegang. Oh itu apa namanya tadi? Oh itu sujud tilawah Pak. Nah, saya terangin dah tuh, ini hadisnya. Bukannya, masih ada komplain sedikit tuh. Bukannya sujud tilawah itu di luar sholat. Jadi dia nggak tahu kalau sujud tilawah itu ada di dalam sholat. Yang makruh itu duhur Pak. Jangan sekali-kali imam duhur sujud tilawah pada bengong kan. Ya, ya itu makruh, makanya kalau duhur asar. Ya, ini kita bicara baru sujud tilawah yang disunnahkan di sholat subuh hari Jumat. Ya, saya lagi ulangi. Ya,
Jadi yang umur 50 tahun ini kurang lebih dia agak protes, tapi bukannya sujud tilawah itu adanya di luar sholat. Saya terangin, ada Pak, ada di dalam sholat, apalagi hari Jumat. Ya, yang terakhir nih yang tua, bukan orang sini ya, bukan orang sini ya. Dia mau apa nih? Kok bener nih imam, wah imam sudah disarain, ya. Ya, imam Masjidil Haram disalah-salahin. Kok bener nih? Masjidil Haram dasar, wah udah. Saya juga mau kasih tahu, takut Pak. Ya, ini dia. Kenapa ya, beda ilmu ya. Makanya kita berusaha nerangin. Ya, nah kisah-kisah sujud tilawah itu banyak banget uniknya. Itu baru yang hari Jumat sholat subuh. Gimana yang taraweh? Taraweh kan baca 1 juz sampai 30 hari. Dia akan lewatin berapa tadi? Berapa tadi? 15 ayat sajadah. Ya, Allahu Akbar. Nih, anggap taraweh ke-15. Berarti anggap taraweh hari ke-7. Berarti dia akan lewatin surat Al-A'raf yang dimana ada ayat sajadah. Siapa yang ngeh? Betul Pak? Siapa yang, kalau saya tanya bapak-bapak, ayat sajadah ada berapa tadi? 15. Di surat apa aja? Lah kan bengong. Surat apa Ustaz ya? Gitu ya. Ya, jarang ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu paling 1, 2. Yang 15 di surat apa aja nih? Ya. Kalau tadi kan kita bicara yang normal, Jumat, sholat subuh. Nah sekarang gimana taraweh? Berarti dalam 30 hari dia akan melewati 15 ayat-ayat sajadah. Makanya begitu, apalagi kalau di Arab itu pakai takbir. Kan kalau pakai takbir mas haru ya, seolah-olah kayak mau ruku. Makanya ada ulama yang menyarankan tidak pakai takbir, langsung sujud aja. Ya, kalau nggak pakai takbir langsung sujud kan orang langsung apa? Sajadah. Tapi kebanyakan memang ulama pakai takbir semuanya. Ya, walaupun ada pendapat yang berbeda. Allahu Akbar. Ya pasti kita ruku, Bu. Apalagi yang kagak hafal Quran. Apalagi yang ngantuk tarawehnya. Udah begitu imam ruku, Allahu Akbar, pasti dia ruku kan. Tato Allahu Akbar, lah kenapa nggak sami Allah liman hamidah? Ya, nah itu banyak yang kecele, masya Allah ya. Makanya benar ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa baca Quran sering. Bahkan mudah-mudahan kita bukan hanya baca tapi paham dan ngerti ayat-ayat tadi sajadah. Padahal cuma berapa tadi? 15. Dari berapa? Berapa ayat? Dari berapa ayat? Di dalam Al-Quran ada berapa ayat? 6.666 ayat. Dipotong jadi 15 doang. Ya. Itu sholat taraweh udah pada blank. Sekarang lain lagi. Sholat isya imamnya baca Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah, lebih blank lagi. Ya, nah makanya ini mau kita bahas, mudah-mudahan Bapak, tapi Bapak nggak boleh begini ya, semua ayat sajadah dikumpulin 15. Terus dibaca sujud, nggak bisa. Kita baca sambil lewat. Nah, baca surah sajadah itu ada 2, ada 3. 1 di dalam sholat, 2 di luar sholat, 3 lagi berkendaraan. Kalau lagi sholat itu ngikutin imam aja Pak. Kalau imamnya apa? Sujud tilawah, ikut. Ya, kalau imamnya apa tadi? Sujud tilawah, ikut. Kalau imamnya nggak sujud tilawah, nggak usah Anda kreatif sujud tilawah sendiri. Saya ulangi ya, semua ngikutin apa? Imam. Ya. Itu kalau lagi sholat. 2,
Kalau di luar sholat, satu, di luar sholat ada kasus A, lagi mimbar, khotib lagi ceramah. Orang dulu begitu Pak, sampai khotib begitu ceramah, baca ayat, sajadah, langsung mereka sujud tilawah dan makmumnya pun sujud tilawah. Ada di masjid mana di situ? Kayak kagak ada nih. Ya, jadi imamnya sujud tilawah, jadi maksudnya imamnya lagi ceramah. Lagi ceramah, tiba-tiba dia baca ayat sajadah, langsung dia ngapain? Sujud tilawah. Makmum pun sujud tilawah semua. Tapi ketika imamnya tidak sujud tilawah, berarti makmumnya nggak usah sujud tilawah. Itu nomor 2 lagi di luar sholat. Kalau kita lagi sholat apa tadi? Jumatan. Kasus yang 2B, kalau lagi baca Quran sehari-hari, bapak-bapak kan suka baca Quran, tiba-tiba lewat ayat sajadah, maka ada 2 caranya. Perhatikan. Cara yang pertama, ya, ini kalau bisa sambil ngadap kiblat. Ya, kalaupun nggak ngadap kiblat nggak apa-apa, tapi yang utama madhab kiblat. Ini anggap madhab kiblat ya. Anggap ini di bawah ya, di bawah. Kharru sujadaw wa bukiya. Surat Maryam misalnya, saya lagi baca surat Maryam. Taruh Qur'annya, langsung sujud dan gak ada takbir. Ada orang begini dulu, Allahu Akbar. Terus sujud. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini bukan sholat. Ini sujud, kayak sujud syukur. Sujud syukur kenapa? Karena dapat kabar gembira. Kalau sujud tilawah kenapa? Karena dengar ayat sajadah. Cara yang kedua, perhatikan, ini jarang. Berdasarkan dalil surat Maryam, ya, begitu baca ayat sajadah, langsung Pak taruh Qur'annya, diri dulu. Jadi, langsung. Kalau yang pertama gimana tadi? Kalau yang pertama langsung sujud, nggak usah pakai ngapain, berdiri. Kalau yang kedua, diri dulu langsung sujud. Ini saya ambil dari kitab Sahih Fiqh Sunnah ala Mazhabil Arba'ah, berdasarkan dalil dari surat Maryam. Itu kalau lagi apa tadi? Di luar sholat. Nah sekarang lagi berkendaraan, Masya Allah. Ibu lagi naik mobil, bapak lagi nyetir, ya, tiba-tiba dengerin radio tilawah. Ya kan maaf ya, usia-usia kayak kita mah udah kagak mau lagi kali dengerin musik mah. Ya kalau kita dengerin musik penumpangnya setan. Ya, yang datang maksudnya dia akan, kan dalam sebuah riwayat begitu. Ketika kita berkendaraan, kita berzikir kepada Allah, maka malaikat yang akan menyertai. Ketika kita bernyanyi, ya, atau main musik, maka yang datang adalah setan. Makanya kita usia-usia kayak begini ya nggak maulah, ya, apalagi kalau dilihat dari hukum-hukum musik, ya, banyak ulama 4 mazhab yang mengharamkan musik. Terus kita lagi dengerin radio, tiba-tiba bacanya apa? Ayat sajadah. Ya. Dan ini bagusnya live. Tahu live, Bu? Yang langsung orang baca. Ibnu Umar radhiyallahu an, dia pernah lagi apa? Lagi naik kendaraan. Zaman dulu ya onta atau kuda. Tiba-tiba ada orang baca Al-Qur'an, ya, dan maksudnya dia mendengarkan. Begitu ayat sajadah, maka Ibnu Umar ngapain? Langsung sujud tapi berisyarat. Ini bisa jadi buat ibu-ibu yang baca Quran di mobil, ya, sama supir, ya, mana ada emak-emak di sini baca Femina gitu kan, kagak, ya, pastikan baca Quran, ya. Masya Allah, ada nenek-nenek cerita dia jalan ke Mestik bisa 2 juz di mobil, Masya Allah, ya, bahkan dia kena penyakit berat kayaknya kanker. Dan obatnya cuma baca Quran katanya.
Ya emang benar Al-Quran itu adalah obat. Jadi dia cerita, ya saya ke masjid bisa 2 juz dia dari Cinere gitu ya. Dia baca, tiba-tiba lewatin ayat apa tadi? Sajadah, maka sujud. Kalau pakai supir cuman gimana? Kalau supir yang baca, mungkin misalnya ya, saya lagi nyetir ya, murojaah, tiba-tiba sampai ayat sajadah, saya berisyarat. Tapi jangan lama-lama, lagi nyetir gua. Ya, yang lama-lama ibu saya nubruk atuh. Ya, tapi kalau yang ibu-ibu di bawah belakang, ya misalnya Bu Nana ke Australia naik pesawat, wih berapa jam teh? 7 jam. 7 jam bisa tuh berapa puluh juz itu ya? Ya, bisa berapa puluh juz. Oh Pak Isan ya, Pak Isan mah dengerin aja, ya, tinggal benerin kalau yang salah gitu ya. Nah, terus lewatin ayat sajadah, tetap sujud tilawah, cuma pakai isyarat, persis kayak orang sholat sambil apa? Duduk. Orang kalau sholat sambil duduk kan sujud begitu. Jadi sujud tilawah itu memang hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Tapi ada yang mewajibkan, seperti Abu Hanifah mewajibkan sujud tilawah. Pokoknya wajib sujud tilawah. Tapi kalau kebanyakan ulama sunnah namanya sujud tilawah. Saya ulangi, kalau lagi sholat apa tadi? Ngikutin imam. Coba saya tanya sama ibu-ibu yang semangat nih. Ibu-ibu kan semangat banget ngaji, semangat hafalin Quran, bahkan ibu-ibu mah semangat banget hafalan doa ya. Ya, luar biasa. Bapak-bapak mah dibikin grup ya, kagak ada satupun yang setor. Masya Allah ya bapak-bapak emang ya, ya. Dibikin grup sama Mas Andi, grup setoran hafalan bapak-bapak. Sampai hari ini udah berapa minggu kagak ada yang setor, ya. Nah, kalau ibu-ibu mah luar biasa ya, lucu-lucu suaranya juga ya. Ya. Nah, coba saya tanya ibu-ibu. Ibu kan sholatnya di rumah. Pernah nggak sholat sendiri lalu ada ayat sajadahnya? Ya kagak pernah. Karena paling minim ayat sajadah itu ada di juz amma tuh surat apa? Al-Alaq. Apal enggak Al-Alaq? ya orang kita kan ya sholat bacaannya apa? Ya kulhu falak anas. Ya makanya kalau pengen coba ada apa ayat tadi? Ada ayat sajadahnya, sholatnya sholat apa? Baca surat apa tadi? Al-Alaq. Di surat Al-Alaq itu yang di juz amma tuh ada ayat sajadah. Cuma uniknya gimana Pak Ustadz? Ayat sajadahnya ada di ayat terakhir. Lalu gimana Pak Ustadz kalau ayat apa tadi? Ayat sajadahnya ada di surat di ayat terakhir. Kalau tadi kan imam baca biasanya ayat sajadah di akhir tuh kalau nggak salah cuma 2. Yang lainnya di tengah dan lain sebagainya, ya terpencar. Tapi ada ayat, jadi kalau ayat sajadahnya ada di mana tadi? Di tengah, di mana? Pertama kalau sholat jamaah ngikutin imam sujud tilawah, ikut sujud tilawah. Ternyata imam yang enggak, yang usah enggak. Tapi kalau ibu mau coba sujud sholat sendiri di rumah, ya baca surat Al-Alaq, sujud tilawah. Kalau ayatnya ada di tengah, gampang. Wahum wasjudu yasjudun, langsung sujud terus bangkit lagi lanjutin ayatnya. Tapi gimana kalau ayat sajadahnya ada di mana tadi? Di akhir. Maka ada 3 caranya, perhatikan. Pertama, wasajudu waqtarib, Allahu akbar, sujud tilawah. Ini ayat surah apa tadi? Al-Alaq ya, Iqra ya. Bangun, Allahu akbar. Kan udah habis ayatnya. Baca surat pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, baru ruku. Dan seterusnya. Cara kedua. Wasjudu waqtarib, Allahu akbar, sujud tilawah. Bangkit, Allahu akbar. Langsung Allahu akbar. Apa bedanya? Enggak baca ayat, enggak baca surat pendek, ya. Yang ketiga,
wasjudu waqtarib. Allahu Akbar, enggak sujud tilawah, langsung ruku. Kenapa? Karena ayat sajadahnya ada di akhir, dan di akhir kan berarti udah selesai waktunya ruku. Jadi ada berapa cara tadi? Ada 3 cara kalau ayat sajadahnya ada di mana? Di akhir. Ya coba dong tes. Bapak-bapak ada yang hafal surat Al-Alaq? Ya doa aja yang pendek kagak hafal, kagak setoran, ya. 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 Nih santri ada hafal? Siapa yang hafal? Ada yang hafal santri? Ini santri pada ngapalin Quran kan? Ya, wah pasti hafal ya. Nah, itu cara apa tadi? Cara sujud tilawah kalau ada di ayat terakhir. Taib. Coba kita lihat kitabnya, apa keutamaannya? Keutamaan sujud tilawah sangat besar. Pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak Adam, iza qara ibnu Adam as-sajadah, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, setan akan menyingkir seraya menangis. Ini cara bikin setan nangis. Cara bikin setan nangis. Gimana caranya? Sujud tilawah. Maka setan akan menyingkir dan nangis sambil berkata, ya wailah, wa fi riwayatin waili, celaka aku, kata dia. Anak Adam diperintah untuk bersujud lalu dia bersujud maka baginya surga. Sedangkan aku diperintah untuk bersujud tapi aku menolak melakukannya maka bagiku neraka. Iblis disuruh sujud kan? Nggak mau kan? Maka baginya neraka. Kita disuruh sujud, mau, maka baginya surga. Ini teriakan siapa nih? Teriakan iblis ketika mendengar apa? Mendengar orang, ketika melihat orang yang sujud tilawah. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, buat para penggemar baca Quran, ada 15 ayat dalam Al-Quran yang ada ayat sajadahnya. Maka ketika Anda baca ayat sajadah langsung sujud, maka ini membuat setan menyingkir sambil menangis. Celaka aku, kamu disuruh sujud mau, maka bagimu surga. Sedangkan aku disuruh sujud enggak mau, maka bagiku neraka. Ini keutamaan sujud apa tadi? Tilawah yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah tentang hadis syafaat, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bacakan aja terjemahnya. Ketika Allah memberikan rahmat kepada ahli neraka, kan nanti Pak, orang-orang yang masuk surga kan ada yang langsung tanpa hisab, tanpa azab. Jumlahnya cuma 70.000 orang. Kayaknya susah kita ngimpi, Pak. Sahabat Nabi aja 70. Sahabat Nabi itu hampir 10.000. Ya, sedangkan yang masuk surga tanpa apa tadi? Tanpa hisab, tanpa azab, kagak pakai ditanya-tanya. Cuma 70.000. Kedua, masuk surga pakai hisab. Hisabnya mudah. Maka bagus kalau lagi sebelum salam doa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Itu salah satu sunnah doa di antara sebelum salam. Banyak doanya. Salah satunya, mudahkanlah hisabku nanti. Yang ketiga, masuk surga tapi pakai disiksa dulu. Ya naudzubillah. Ya, masuk surga tapi disiksa dulu. Bagi mereka yang muslim tapi maaf penzina. Ya, bagi mereka yang muslim tapi banyak maksiatnya tapi tetap Islam. Maka ini hadisnya buat itu tuh. Ya, buat apa? Hadis keutamaan sujud tilawah tuh di sini yang kedua nih. Buat siapa tadi? Buat yang masuk neraka tapi masih beragama apa tadi? Islam, masih sholat, baca Quran gitu ya.
Maka Allah memberikan rahmat kepada ahli neraka, maka Allah menyuruh malaikat mengeluarkan yang dimana orang ini pernah menyembah Allah. Kemudian dikeluarkanlah orang yang ada dalam neraka ini, wa ya'rifunahum bi asaris sujud. Pertanyaan saya, orang di neraka kan tutung, Pak. Bahkan ada neraka namanya neraka Hutomah. Yang neraka ini meluluh lantakan, semuanya hancur. Kayak maaf ya, kayak kita mungkin bandeng pakai presto. Ya, bisa lunak, tulangnya lunak. Ya, maka ada neraka yang namanya apa tadi? Hutomah. Ada neraka Sakor. Ada neraka yang begitu masuk orang langsung ditutup, gak bisa keluar. Gimana orang kebakaran dalam mobil? Itu di mobil ditutup kagak kebuka. Nah ini neraka, banyak nama-nama neraka yang menyatakan sifat-sifatnya. Nah nanti orang-orang yang ada di neraka ini kan pasti hancur. Dari mana malaikat mengenali orang yang apa tadi? Islam yang sudah hancur di dalam neraka. Maka diketahui lewat bekas sujudnya. Maksudnya apa? Ini gak akan termakan oleh api neraka bagi yang pernah apa tadi? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jadi nanti mereka dikeluar, malaikat itu mengenali orang-orang yang pernah beribadah kepada Allah, orang Islam yang beribadah kepada Allah dari bekas sujudnya. Jadi sujud ini nih apa nih, jidat ini ya, anggota sujud ini nih tidak akan termakan oleh api neraka. Terus ya intinya mereka akan dikeluarkan dari neraka oleh malaikat dan malaikat mengenalinya dari tempat sujud. Maka insya Allah dengan banyak bersujud, dengan banyak sholat, dengan banyak beribadah, ya tentunya tauhid nomor 1 ya. Mudah-mudahan ini menyebabkan kita terhindar dari api neraka. Dan kalau ada naudzubillah orang Islam yang bermaksiat kepada Allah, walaupun dia masuk neraka dulu ya, akan dikenali lewat apa tadi? Lewat bekas sujudnya ya. Bekas sujud itu ya ini nih, bukan yang hitam-hitam ya, bukan. Ya kan ada orang itu bekas sujud, bukan. Ya, namanya bekas sujud itu bukan hitam di sini. Ya malah ada sebagian ulama suruh ngilangin yang ada hitam-hitamnya, pakai peslin kayak pakai apa ya. Kenapa? Karena bekas sujud dalam tafsir Ibnu Katsir berdasarkan pendapat ulama salaf itu yang disebut dengan simahum fi wujuhihim min asaris sujud, ada tanda pada wajahnya dari bekas sujud. Itu bukan hitam-hitam tapi apa? Salatnya menyebabkan banyaknya dia berbuat kebaikan. Ya, maka hasil dari sholat bukan, malah dulu saya lagi muda tuh pengen banget lihat orang hitam-hitam. Saya kok nggak hitam-hitam ya, setiap sujud tuh saya tekan gitu ya. Wah ya, akhirnya bener Pak, bukannya hitam berdarah malah akhirnya. Ya, makanya yang hitam itu bukan ya, bisa jadi karpetnya kurang bagus ya. Tapi bekas sujud itu apa tadi? Banyaknya kebaikan ya. Nah, lihat di pembahasan tafsir-tafsir tentang masalah bekas sujud. Taib itu yang kedua, keutamaan apa tadi? Keutamaan sujud tilawah. Maka orang yang suka sujud, makanya kalau tadi kan kita bicaranya sujud sholat, termasuk ini juga sujud tilawah. Maka sujud tilawah ini kan sujud Pak, ngadep kiblat. Maka ini pun akan menjadi apa? Poin nambah sujud. Ya, jadi kita kan sujud banyak kan di mana? Di salat. Ya, tapi penulis ya Abu Malik Ahmad Al-Salim memasukkan bukan hanya untuk sujud salat, tapi sujud juga apa tadi? Tilawah. Yang ketiga, keutamaan apa nih? Kita lagi bahas keutamaan sujud tilawah. Hadits Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila min amalin yadkhulullah bihil jannah faqala alaika bi kasrati sujud
fa innaka la tasjudu lillahi sajatan illa rafaqallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Sauban ini budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang memasukkan ke dalam surga. Maka Nabi bilang apa? Alaika bikasratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Nah, sujud di sini termasuk sujud apa tadi? Tilawah. Ya. Kenapa? Karena satu kali sujud ngapusin dosa, satu kali sujud naik derajat. Makanya Pak, kalau imam kita datang ke masjid ya, imam suka kan lagi sujud, betul nggak? Apa yang Bapak lakukan? Bagusnya apa? Allahu Akbar langsung sujud. Dapat rakaat? Enggak, tapi dapat ampunan dan dapat naik derajat. Karena setiap satu kali sujud dapat satu ampunan, dapat satu derajat. Paham? Ya, cuman kan kebanyakan orang di atas saja kan. Di atas saja. Kita tanya misalnya, Bapak nggak sujud Pak? Ntar juga bangun imamnya. Ya. Padahal yang bagus dia ikut apa? Sujud. Walaupun nggak dapat rakaat, tapi dapat apa tadi? Ampunan dan naik derajat. Nah, ini juga dimasukkan ke dalam keutamaan apa tadi? Sujud tilawah. Siapa yang pengen masuk surga? Maka kata Nabi, alaika bikasratis sujud. Maka hendaklah kamu memperbanyak sujud. Ya. Jadi sujud ini ada dua, sujud sholat atau sujud tilawah. Hadis yang keempat. Ya, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi beliau bertanya, ya, beliau pengen mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Pak, Ka'ab ini ditanya, saluni, ya, mintalah kepadaku. Maka beliau menjawab apa? Rabi'ah ini, saya pengen nemenin engkau di surga ya Rasulullah. Sahabat tuh orangnya simpel-simpel Pak. Kagak ada sahabat minta mobil listrik. Ya, kagak ada sahabat minta ini minta itu macam-macam, kagak ada. Sahabat mintanya apa? Pengen bareng Nabi di surga. Terus Nabi nanya lagi, hal ghairu zalik, ada lagi enggak? Oh, kalau kita ditanya begitu Pak, ada listnya. Betul nggak? Banyak banget kebutuhan kita mah. Tapi para sahabat bilang apa? Cukup itu saja Rasulullah. Maka Nabi bilang apa? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku supaya, maksudnya supaya kamu nanti nemenin aku di surga, bantu aku memperbanyak sujud. Makanya ini dimasukkan ke dalam juga termasuk sujud tilawah. Jadi ada 4 ya. Keutamaan apa tadi? Sujud tilawah. Ulangi 1. Ngusir, bukan ngusir setan, bikin nangis setan. Ya, bahkan setan ngomong, lu disuruh sujud mau, maka lu dapat surga. Gua disuruh sujud kagak mau, gua masuk neraka. Ya, tapi nggak boleh kita kalau ada orang sujud tilawah kagak sujud kayak setan lu, jangan ya, nggak boleh ya. Ya, pakai adab dikit ya. Jangan sampai akhirnya kayak setan lu, apa emang suruh sujud kagak mau gitu ya. Ya, dah. Yang kedua apa tadi? Tanda yang menyebabkan apa? Orang yang masuk neraka nanti dikenali bahwa dia ini orang yang pernah nyembah Allah, ini orang pernah sholat nih. Maka diangkat dah tuh selama masih Islam. Yang ketiga apa? Nambah poin apa? Ya, maksudnya ya, kalau pengen masuk surga maka banyakin sujud. Itu ya, maksudnya siapa yang pengen masuk surga? Kan sahabat Nabi ini nanya, gimana caranya masuk surga? Maka disuruh ngapain? Banyakin sujud. Nah, kalau yang keempat, bukan hanya masuk surga, tapi masuk surganya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Maka itu jawabannya apa? Bantu aku, kamu memperbanyak apa tadi? Sujud. Termasuk ini sujud tilawah. Masya Allah ya Pak, tetangga nama Nabi. Kita punya tetangga, saya tetanggaan Pak Ihsannya senang banget. Mana tuh samping Pak Ihsan? Siapa yang nggak kenal?
ya wah tetanggaan pejabat, apalagi sekarang itu saya rumahnya di Kartanegara, Cela ya deket Prabowo. Seneng banget kan orang Pak kalau tetanggaan sama orang viral, sampai kalau ada orang tetanggaan sama yang bermasalah aja seneng banget kan. Di mana rumah lo? Itu samping Sambo, gue sebelah sonoannya tuh. Ya orang senang tetangga nama yang viral. Nah sekarang gimana tetanggamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka disuruh ngapain tadi? Banyakin sujud, termasuk sujud apa tadi? Tilawah. Ya. Taib. Sini banyak nanti ya. Saya coba ringkas di sini banyak banget. Kemudian hukumnya, hukum sujud tilawah, ajma'al ulama ala masyru'nya sujud tilawah. Sujud tilawah ini dimasyru'kan, disyariatkan. Tapi ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama wajib. Ini mazhab Ats-Tsauri wa Abi Hanifah dan juga riwayat dari Ahmad, dan termasuk dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada yang bilang sujud tilawah ini bukan sunnah Pak, tapi apa tadi? Wajib. Ini pendapatnya Ats-Tsauri, mazhab Abu Hanifah, kemudian juga diriwayatkan dari Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua, sujud tilawah ini bukan wajib tapi sunnah. Ini adalah mazhab jumhur. Apa jumhur itu? Kebanyakan ulama. Malik wa Syafi'i wal Auza'i wal Laits wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Tsaur wa Dawud wa Ibnu Hazm, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa Salman wa Ibnu Abbas wa Imran bin Husain was sahabah, dan kebanyakan sahabat mereka menganggap sujud tilawah itu adalah sunnah. Cuma sunnah yang sangat ditekankan, ya, sebagaimana di kitab ini, ya, di kitab ensiklopedi salat, sujud tilawah ini sunnah muakkad, ya, sunnah yang ditekankan. Ya gimana orang tadi bikin setan nangis masuk surga bareng Nabi, terus apa lagi tadi tuh tanda yang nyelamatin dari api neraka, pengenal supaya dapat syafaat. Ya. Kemudian tadi sudah kita bahas bagaimana ini apakah disyaratkan sujud tilawah itu menghadap kiblat? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa disyaratkan yang namanya sujud tilawah itu ngadep kiblat dan berwudu. Saya ulangi ya, kebanyakan ulama di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ala Mazhabil Arba'ah, zaba jamaahir ulama ila anna sujud tilawah yushtaratu fihi ma yushtaratu lis-shalah. Disyaratkan sujud tilawah sebagaimana disyaratkan salat. Salat kudu ngapain? Wudu, terus ngadep kiblat. Itu kan syarat salat tuh. Ya. Maka sujud tilawah juga begitu. Makanya kalau bisa ya baca Quran wudu dulu, ya. Wudu dulu biar nanti kalau ada ayat sajadah dia bisa sujud tilawah. Tapi ulama yang lain, ya, ulama yang lain tidak menyaratkan wudu, tidak menyaratkan madhab kiblat, hanya yang bagus wudu dan ngadep kiblat. Jadi misalnya, ya, saya baca Quran, ngadep kemana tahu lah, terus pas ayat sajadah ya saya sujud aja, maka nggak apa-apa juga. Tapi yang bagus ngadep kiblat dan ngapain? Dan berwudu, ya. Kemudian tadi sudah dibahas bagaimana cara apa tadi? Sujud tilawah dalam sholat. Ulangi. Kalau imam ngikutin imam. Kalau imam sujud tilawah, kita sujud tilawah. Kalau imam tidak sujud tilawah, kita tidak sujud tilawah.
Terus kalau misalnya apa? Nah sekarang gini Pak, ada pengajian, ada yang lagi baca Al-Quran. Terus yang tiba-tiba misalnya saya ngajar tilawah tahsin. Terus lewatin ayat sajadah, saya sujud, maka semuanya ikut. Karena apa? Karena yang baca sujud. Tapi kalau yang baca kagak sujud, ya nggak usah, jangan kreatif. Ya, kreatif. Oh, Ustadz kagak sujud gitu, enggak. Ya, karena saya nggak sujud, ya nggak usah sujud. Tapi karena saya sujud, maka ikut sujud. Ini di luar sholat. Atau ada orang lagi baca Quran misalnya, terus saya lewat sini nih, saya dengerin gitu ya. Sujud tilawah, karena saya dengerin dan saya nyimak, maka saya ikut sujud tilawah. Kalau yang baca apa tadi? Sujud tilawah. Tapi kalau saya cuma sambil lewat, nggak ada niat dengerin, nggak usah sujud. Bisa dipahami? Ya, misalnya saya lagi wudhu, ada yang lagi ngaji nih, suaranya agak kencang. Saya dengerin aja, mungkin kalau salah dibenerin apa ya. Tiba-tiba masuk ayat sajadah dan posisi saya nggak di kamar mandi, di luar gitu ya. Maka saya boleh ngapain tadi? Sujud tilawah, karena saya posisinya ngapain? Dengerin. Tapi kalau cuma sambil apa tadi? Lewat, nggak ada niat, maka nggak usah sujud tilawah walaupun yang baca apa tadi? Sujud tilawah, ya. Kemudian gimana sujud tilawah di luar sholat? Kalau tadi apa? Kalau ibu lagi baca Quran terus lewat ayat sajadah gimana? Taruh Qurannya, jangan begini ya, Qurannya di bawah sujud, jangan. Bagusnya diapain? Ditaruh dulu. Makanya bagusnya kalau baca Quran ya di sampingnya ada meja kecil, biar nanti apa? Taruh dulu baru sujud, karena jangan sampai Quran adabnya sejajar dengan kaki, jangan, paham? Ya, jadi ada orang kan sujud tilawah gini Pak, dia baca Quran. Baca Quran dia ngapain? Dia sujud gitu. Qurannya ada di mana? Bawah. Ya, bahkan ya, ibu tahu nggak? Kan ibu banyak Quran di rumah ya. Terus ibu punya handphone, suka nggak ada yang taruh di atas Quran? Ini nggak boleh, karena Quran itu marfu'atun mutahharah. Quran ini tinggi, maka jangan ada yang lebih tinggi kecuali Quran. Makanya tuh buku-buku yang lain di mana? Di bawah, Quran paling apa? Atas. Cuman banyak kadang-kadang kita kagak sadar punya handphone taruh di atas Quran gitu ya. Quran apalagi tumbler ya, kagak pantas lah ya. Jadi kadang-kadang handphone taruh ini jangan. Makanya kalau lihat ada Quran terus di atasnya ditaruh apa? Barang-barang jangan. Walaupun taruh jam, walaupun apa jangan. Harus paling apa tadi? Atas. Berdasarkan firman Allah apa tadi? Surat Abasa, marfu'atun mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Ya. Dah. Yang kedua caranya gimana? Kalau lagi baca Quran, jadi kalau yang pertama taruh dulu di meja langsung sujud kalau lagi duduk. Terus yang kedua taruh dulu terus diri langsung kharru sujada wa bukiya, menyungkur langsung sujud, berdiri dulu tapi baru sujud. Ini berdasarkan surat tadi Maryam ya, diri langsung sujud. Itu kalau di luar salat. Kalau berkendaraan bisa dengan isyarat sebentar. Tapi bagi yang di belakang apa sih? Bos ya, bagi yang mungkin apa tuannya dia disupirin, maka dia sujud tilawah tetap tapi di atas kendaraan. Taib. Kemudian apa yang dibaca kalau kita lagi sujud tilawah? Ya. Coba lihat doanya halaman 520. Seorang muslim, ada Bu? Ada nggak? Halaman 520. Seorang muslim
berdoa seperti doanya di dalam sujud sholat. Jadi maaf ya, kalau yang nggak hafal subhana rabbiyal a'la aja. Kalau yang nggak hafal doa sujud tilawah. Tapi kalau yang hafal boleh baca, ikutin saya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini doa pertama kalau sujud tilawah. Doa yang kedua ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita ada orang datang kepada Nabi lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya tadi malam aku mimpi layaknya orang bermimpi, seakan-akan aku sholat di akar sebatang pohon, lalu aku membaca ayat sajadah. Jadi Ibnu Abbas apa tadi? Ngimpi. Ibnu Abbas nih ahli tafsir, dari kecil aja dia udah bisa nafsirin Quran ya. Beliau, makanya kenapa ada orang ke Taif sekarang kan banyak ya, kalau pergi umroh kemana? Ke Taif. Ya bukan karena Taif itu indah, bukan hanya Taif itu kayak Cisarua, tapi Taif juga di situ ada masjid namanya Masjid Ibnu Abbas. Karena dulu dia di usia muda jadi gubernur di sana. Bayangin ya, usia muda jadi gubernur. Siapa tuh? Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini disebut dengan Al-Bahr. Sebutannya apa tadi? Al-Bahr. Apa tuh Al-Bahr? Lautan. Makanya disebutnya lautan karena lautan ilmu. Nah, makanya Ibnu Abbas ngimpi. Ini bukan ngimpi kita ya. Ya, ngimpi kita mah ya ngimpi yang godaan setan. Ya, kalau ini ngimpi sahabat. Beliau ngimpi apa? Sungguhnya tadi malam aku mimpi layaknya orang bermimpi, seakan-akan aku sholat di akar batang pohon. Lalu aku membaca ayat sajadah dan aku pun bersujud, sehingga pohon pun bersujud karena sujudku. Jadi kalau tadi kan orang ceritanya ya, sekarang yang sujud siapa? Pohon. Lalu aku mendengarnya membaca. Nah ini doa yang kedua, ikutin. Allahumma aktub li biha indaka ajran wadha'anni biha wizran waj'alha li indaka zuhran. Nah ini doanya, atau ditambahin wa taqabbaluha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Ya buat bapak-bapak ini susah banget ini mah ya. Nah kalau nggak hafal apa tadi? Ya back to subhana rabbiyal a'la. Emang itu udah kagak apa lagi emang itu mah ya. Dah. Ya. Jadi kalau yang gampang, yang populer yang atas. Ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sara wa syaqqa samahu wa basara wa bihi quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kalau di mazhab Imam Ahmad, ya maksudnya Imam Ahmad beliau kalau sujud tilawah bacanya doa sujud. Berarti subhanallahil a'la atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, atau doa sujud yang lainnya. Yang penting doa sujud. Tapi ulama yang lain ya bagus baca yang sajadah wajhiyah tadi. Ini yang dibaca ketika sujud tilawah. Kemudian bolehkah sujud tilawah di waktu terlarang? Misalnya ibu baca Qur'annya habis asar, menjelang terbenam matahari, maka di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah ya Yuqra'ul musalla yaqra ayatin ya dibolehkan ya juz sujud tilawah fi awqatin nahi 'anis salat min ghairi karahah. Jadi enggak apa-apa sujud tilawah di waktu-waktu terlarang. Kapan waktu terlarang tuh? Habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai terbenam matahari. Satu lagi kapan? Waktu 15 menit sebelum zuhur yang disebut dengan waktu zawal.
sebut waktu apa? Zawal. Kecuali sholat-sholat yang memang ada hubungannya. Tahiyatul masjid bebas, ya, sholat sunnah wudhu, ya, kemudian sholat sunnah tawaf, sholat gerhana walaupun di waktu terlarang, tapi pasnya waktunya, termasuk sholat jenazah. Makanya Bapak Ibu kalau di Arab sholat jenazah kan suka habis asar, habis subuh, ya. Taib. Jadi sujud tilawah juga boleh kapan aja waktu, walaupun di waktu terlarang. Kemudian bagaimana kalau ada orang kelewatan ayat sajadah? Misalnya gini bu, begitu ibu lewat masuk ayat sajadah tapi nggak ngeh, ngerti nggak? Nggak ngeh apa ngeh tuh? Nggak ngudeng. Kok susah-susah bahasanya? Apa sih? Ya pokoknya kelewatan aja. Baru 2 ayat, lah tadi ada sajadah. Boleh kalau nggak terlalu lama. Ya, kalau nggak apa tadi? Nggak terlalu. Jadi fawatu sujud tilawah yustablil qari wal mustami lau sujud uqiba ayat sajadah. Yang bagus sujud tilawah itu begitu ayat sajadah langsung sujud, ya. Walau ta'khurul qalilan, walaupun terlambat sedikit. Misalnya udah harusnya kan begitu masuk sujud, tapi tiba-tiba terlambat. Kenapa? Mungkin lupa, baru ngeh begitu udah 2 ayat, maka nggak apa-apa kalau terlambatnya tidak terlalu terlalu lama. Fa in talal fasl baina sujud wa sababihi lam yusjud li fawati mahli. Tapi Bu, kalau udah lama ya, udah berapa? Lah, tadi sujud tilawah, udah kelamaan, nggak usah sujud tilawah karena udah kelewatan, ya. Ini mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi kalau Bapak Ibu kelewatan sujud tilawah tapi belum terlalu lama, langsung sujud tilawah. Tapi kalau udah kelewatan banyak, ya nggak usah sujud tilawah. Ya apalagi udah berhari-hari, ya. Kemudian boleh nggak seseorang ngelewatin ayat sajadah? Maksudnya gini, dia nggak mau sujud tilawah, akhirnya dilengkapin tuh ayat, disongong tuh orang, ya. Ini pembahas ini nggak ada di kitab ini ya. Jadi kitab fikih itu ada yang detail banget Pak, ya, detail banget sampai dibahas gimana kalau ada orang ngelewatin ayat sajadah emang nggak mau baca dia. Jadi begitu ayat sekian dia langsung ayat 15, langsung ayat 16. Kayaknya nggak ada orang kayak gitu ya. Tapi ini dibahas oleh ulama, maka dimakruhkan dia melakukan itu. Ya, maksudnya apa tadi? Lewatin sengaja ayat sajadah karena nggak mau sujud. Ya, lah ibu kan maunya malah ibu mau sujud kan? Karena nggak pernah sujud tilawah. Ya, pengen banget sujud tilawah kalau imam sujud. Ternyata imamnya rada-rada, dilewatin ayatnya dilongkap. Kenapa? Kagak mau sujud tilawah, takut jamaah bingung gua gitu. Jangan, dimakruhkan. Tapi ingat tidak membatalkan sholat, ya. Kemudian tadi udah. Nah sekarang juga nggak boleh. Kalau tadi kan dilewatin, sekarang dikumpulin semua ayat sajadah. Yang 15 itu, pokoknya satu ayat sujud, baca lagi ayat sajadah sujud. Ini juga nggak boleh. Coba. Jadi kita baca sesuai apa sih namanya? Ya must go on aja gitu loh. Ya, sesuai dengan yang kita lewatin aja. Taib. Kemudian sujud tilawah cuman satu sujud. Ya, nggak ada apa tadi? Nggak ada takbiratul ihram. Juga nggak ada apa tadi? Nggak ada salam. Ya, nggak ada salam. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih ayat sajadah. Lihat di halaman 515. Ada? Di halaman 515. 1.
Di akhir surat Al-A'raf. Kan tadi saya bilang ada 2 yang surat As-Sajadahnya ada di mana? Di akhir. 1 di surat apa tadi? Al-A'raf ayat 206. Walahu yasjudun. Ada? Ya, tuh. 2 surat apa tuh? Ar-Ra'd. Wadilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ingat ya, ayat sajadah itu enggak harus belakangnya yasjudun. Ya, bisa jadi belakangnya apa? Beda. Kita kan taunya pokoknya kalau dengerin yasjudun sujud dah gitu ya. Enggak semuanya. Ya, kalau yang sujud itu 1 Al-A'raf, itu yasjudun tuh, benar tuh. Kita langsung connect itu. Kalau Al-Ra'd 15 itu enggak, belakangnya apa? Al-Asal. Terus apa lagi, Bu? Apa lagi? An-Nahl. Ada? An-Nahl ayat berapa tuh? Ayat 50 ya? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuh, bukan yasjudun kan? Ya murun gitu ya. Makanya ya Allah ya, ternyata memang terlalu banyak kekurangan kita dalam memahami Al-Quran. Kita kayaknya pede banget udah lancar, padahal tugas kita mah boro-boro baca tafsir aja belum, ngerti aja belum, paham aja belum, apalagi ngapalin ya. Termasuk ternyata ayat sajadah yang cuman berapa tadi? 15 aja kita nggak ngerti ya. Mudah-mudahan dimudahkan ya kita memahami. Kemudian yang keempat, Al-Isra ada? Wa yaziduhum khusyu'a. Tuh Al-Isra ayat 19. Apalagi? Nah ini dia, Bu. Kalau bisa malah sujud sambil menangis. Di surat apa nih? Maryam. Kharru sujada wa bukiya. Yang saya tadi bilang, Bu. Kalau lagi di luar sholat, gimana tadi? Ngambil Quran, taruh, terus diri, terus sujud. Nah ini dalilnya. Surat apa? Maryam ya. Maryam ayat 58. Coba artinya lihat, ada enggak? Maka mereka menyungkur dan bersujud sambil menangis. Kemudian di surat Al-Hajj, innallaha yaf'alu ma yasha. Ya. Terus ya ini yasjudun cuma 1. Ya, ada lagi nanti wasjud waqtarib. Ya, Al-Alaq tuh, ya. Terus ada lagi surah yang ke-7. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj. Kemudian wazadahum nufura. Al-Furqan 60. Rabbul arsyil azim. An-Naml 26. Wahum la yastakbirun. Nah ini yang surat As-Sajdah hari apa tadi? Hari apa tadi? Jumat. Salat apa tadi? Subuh. Imamnya baca surat As-Sajdah ya, di ayat ke-15 dia sujud. Nah ini kalimatnya wahum la yastakbirun. Kemudian yang ke-11 wa kharra raki'an wa anaba. Kemudian yang ke-12 As-Fussilat ayat 38 wahum la yas'amun. Kemudian 13 surat An-Najm fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian Al-Insyiqaq 21. Nah ini ada lagi nih. Wa iza quri'alimul qur'anu la yasjudun. Kemudian Al-Alaq yang terakhir. Wasjud waqtarib. Yang ada di akhir mana tadi? Al-Alaq. Satu lagi apa? Al-A'raf ayat 206. Baik. Kemudian tadi sudah semua dibahas ya, sujud tilawah bagusnya di sholat apa tadi? Boleh di setiap sholat ya, itu khususnya bagi imam ya. Imam mau baca surat apa ya terserah, cuman gak boleh sholat apa tadi? Zuhur, asar, pada bingung nanti ya. Tapi kalau sunnahnya sholat subuh hari Jumat ya. Tapi kalau ya di kita mah jarang, kalau isya maghrib jarang. Ya kecuali taraweh, itu pun yang tarawehnya 1 bulan hatam Quran pasti dia akan lewatin 15 ayat-ayat sajadah.
Kemudian udah habis ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, itulah pembahasan pada hari ini tentang macam-macam tentang sujud tilawah dan pernak-perniknya. Mungkin ada yang mau nanya, masih ada waktu 14 menit. Silakan. Ustaz, mau ditanya Ustaz. Ya. Di antara saat-saat paling mustajab kita berdoa adalah saat bersujud Ustaz ya. Apakah itu bisa termasuk saat sujud tilawah? Taib, sujud tilawah sih sebenarnya tidak ada, karena sujud tilawah disebutkan doanya aja cuma segitu ya, dan itu kan bukan sholat. Jadi kalau saya sarankan ya cukup doa yang diajarkan aja, minimal apa tadi, subhana rabbiyal a'la. Karena yang disebut dalam hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid, saat terdekat seorang hamba kepada Allah lagi sujud, itu maksudnya sujud dalam sholat. Tapi kalau untuk sujud tilawah cukup apa tadi, doa saja, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sarrawarhu, yaitu tadi wa saqqa syam'ahu. Nah itu doanya. Ada lagi ibu, bapak, silakan ibu-ibu, bapak ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Ingin bertanya, Ya. apakah boleh membaca ketika sujud tilawah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Itu pendapat doang, pendapat. Tapi yang bagus apa tadi, sajadah wajhiyah atau doa sujud ya. Jadi memang di dalam sebuah kitab saya baca itu pendapat, baca subhanallah walhamdulillah, justru itu yang paling tenar di Indonesia, betul? Jadi di Indonesia kalau sujud tilawah mau lagi sholat, di luar sholat bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Itu ternyata saya kulik-kulik dulu, ternyata pendapat ya, pendapat tidak ada riwayat yang sahih, yang bahkan maaf yang sajadah wajhiyah saja ya, yang tadi ada berapa doa sujud tilawah? Ada 2 kan? Imam Ahmad mendoifkan. Makanya Imam Ahmad bacanya apa kalau sujud tilawah? Subhana rabbil a'la, karena beliau mendoifkan. Tapi kalau ulama yang lain seperti Syekh Albani, beliau ya membaca, maksudnya disuruh membaca doa ini. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah mensahihkan dan yang mendoifkan ya. Apalagi yang tadi mah saya belum pernah nggak tahu riwayat yang sahihnya. Jadi cukup ke sini aja ya. Ada lagi bapak-bapak ya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya, kalau sujud tilawahnya kelewatan Pak Ustaz. Maksudnya gini, imamnya sudah sujud tilawah, karena kan kita nggak tahu bahwa dia sujud tilawah. Kita ruku itu Pak Ustaz. Itu sadar-sadar kalau dia sudah berdiri, itu bisa Maka tidak membatalkan ya. Kenapa? Satu, karena ketidaktahuan ya. Yang kedua, justru kalau yang pernah kejadian begitu jadi mikir, oh ternyata ada yang namanya ayat sajadah. Jadi memang banyak yang begitu Pak. Apalagi ibu-ibu. Karena ibu-ibu kan gak kelihatan imamnya. Yang kelihatan imam siapa? Laki-laki, bapak-bapak. Begitu orang pada sujud ya, pasti bapak-bapak begitu ruku langsung, malah ada yang mainnya cantik Pak. Gimana main cantik tuh? Allahu Akbar. Dia memang mau ruku, cuma ngeliat ayat sujud, iya langsung juga. Ya, itu namanya main cantik gitu. Jadi sebenarnya dia nggak tahu, tapi karena depannya itu langsung dia berubah tangannya begitu ya. Nah itu banyak tuh, apalagi yang ngantuk subuhnya. Ya, yang ngantuk apa udah langsung biasanya langsung ruku. Jadi kalau ada kasus orang sujud tilawah dia enggak, bahkan dia bangunnya sami'a begitu imam naik dia bangun, berarti dia kehilangan kan? Dia kehilangan sunnah. Ya, tidak kehilangan sah pahala sholatnya, tidak, tetap sah sholatnya. Ya. Siapa lagi ibu-ibu? Ya. Ustadz mau tanya, sholat rawatib pada waktu sholat zuhur, memang kita lupa yang qobliyahnya. Nah itu bisa dilakukannya kapan? Boleh dilakukan di setelah ba'diyah zuhur atau setelah sholat zuhur. Kalau asar? Ibu nanyanya duhur apa coba? Ya, misalnya yang satu-satu dulu. Iya. Apa Boleh tadi bilang. nanyanya itu ya? Iya, boleh Misalnya duhur, ibu kehilangan qobliyah
zuhur, nggak sempet, mepet, lupa, maka dilakukan setelah sholat zuhur. Pendapat yang lain dilakukan setelah ba'diyah zuhur baru qobliyah. Paham? Ba'diyah dulu baru qobliyah. Ulama yang lain qobliyah dulu baru ba'diyah, ya, diqodho namanya. Terus asar. Qobliyah asar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau qobliyah asar, jadi ya sekarang bukan qobliyah asar kali, ba'diyah duhur. Nabi pernah ba'diyah duhur habis asar. Hadis riwayat Bukhari, tapi syaratnya nggak boleh jadi kebiasaan. Paham? Misalnya, kalau kan nggak ada sholat habis asar kan, tiba-tiba ada orang melakukannya, bisa jadi dia, ya kita husnuzon aja, mungkin belum apa tadi, ba'diyah duhur, tapi Nabi pernah melakukannya, makanya ada syaratnya, nggak boleh jadi kebiasaan. Jadi misalnya ya, saya belum ba'diyah apa tadi, zuhur, karena mungkin harus jemput ibu-ibu, harus jemput anak, duhur langsung cabut, ya, jemput anak, tiba-tiba inget habis asar, maka boleh diqodho ba'diyah apa tadi, zuhur habis asar. Dan ingat, ini hadisnya Bukhari, ya. Cuman orang banyaknya masa ini dia kagak ngajinya kagak jauh gitu loh, ya. Tapi kalau dia jadi kebiasaan nggak boleh, karena habis asar seharusnya nggak ada salat. Maka Nabi pernah melakukannya, makanya nggak boleh jadi tadi kebiasaan. Kalau qobliyah subuh boleh dibayar apa? Habis sholat subuh langsung, Qais bin Amir, atau nanti setelah terbit matahari, itu pendapat dari Imam Ahmad, ya. Cukup? Baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz, kemarin kan kita di grup itu sedang belajar doa a'udzubillahi samiil alim yang kemarin Pak Ustadz. Itu bisa kan kemarin Pak Ustadz bilang dibaca setelah kita baca baca iftitah. Boleh nggak dibaca juga waktu kita sebelum membaca Fatihah setiap rakaatnya? Boleh justru. Jadi gini Pak, sebelum kita baca Fatihah di dalam sholat, habis baca iftitah, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi yang paling bagus, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Itu boleh di awal saja atau di setiap rakaat. Siapa yang berpendapat di setiap rakaat? Syekh Albani, Abu Malik Kamal Said Salim, termasuk Imam Syafi'i. Maka dibolehkan baca apa tadi? Setiap rakaat. Dan saya senang kalau setiap mau baca Fatihah rakaat kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim minimal ya, atau yang terbaik a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Rakaat ketiga baca lagi, rakaat keempat baca lagi. Kenapa? Karena Fatihah kita kan udah kepotong sama ruku, betul? Kepotong sama sujud, sama doa. Nah nanti kan kita kan kalau mau baca Al-Quran disuruh baca a'udzubillah, ya. Sedangkan tadi udah kepotong, maka dimulai lagi dengan baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, baru baca Al-Fatihah. Jadi termasuk Imam Syafi'i membaca apa tadi? A'udzubillah di setiap rakaat. Terus kalau saya lagi ya, godaan setan banyak. Betul? Godaan setan banyak. Maka mudah-mudahan dengan baca itu ya terhindar lagi digoda setan, ya. Makanya dibolehkan setiap rakaat atau di awal saja. Ya, kalau nggak baca juga nggak apa-apa. Cuma kehilangan pahala sunnah. Lanjut. Ya, salam. Waktu duha. Di waktu duha. Ya, jadi coba gimana? Coba. Tahajud dan witirnya terlewat, itu dikodonya di waktu duha, berarti sama, tahajud dulu baru witir. Tahajud dulu baru witir, cuman witirnya jadi genap. Oh, jadi genap. Jadi terus, misalnya ibu tahajud 2, lupa tadi malam karena sakit, ketiduran, lupa pokoknya, maka diqodho sebelum
Pokoknya paling telat jangan sampai 15 menit sebelum zuhur. Ya. Jadi tahajud dulu 2, witirnya biasanya berapa? 3, maka 3-nya jadi 4. Baru duha ya Ustaz ya? Yang biasa 1 jadi berapa? 2. Jadi nggak boleh witir di qadha jadi ganjil kalau di qadha di waktu duha. Ya, makanya sholat ganjil itu cuma ada di malam, maghrib, terus witir. Tapi ketika di qadha, karena apa? Ketiduran, maka Nabi menggenapkan apa? Witir, karena nggak boleh ganjil kecuali malam. Makanya witir 1 lupa jadi berapa? 2. Witir lupa 3 jadi berapa? 4. 5 jadi 6. 7 jadi 8. 9 jadi 10. Ya. Ustadz Afwan mau nanya, kalau untuk niatnya itu boleh digabungkan dengan sholat duha enggak? Nggak bisa, terpisah bisa, itu. terpisah ya? Lain lagi kalau kita masuk masjid sekalian duha itu boleh. Ya. Sholat sunnah wudhu sekalian qobli, ya itu boleh. Tapi kalau duha, tahajud itu berbeda. Lain lagi kalau tahajud dengan, jadi setahu saya itu hal yang berbeda. Jadi duha, ibu masuk masjid duha sekalian tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau duha sekalian tahajud, ya pelit banget ya. Ya, jadi itu berbeda ya, berbeda. Setahu saya pernah baca fatwa, maka itu suatu hal yang berbeda. Jadi tidak bisa digabungkan antara duha dengan tahajud. Yang bisa tuh duha sekalian tahiyatul masjid, duha dengan sholat sunnah wudu, ya. Tapi tidak bisa duha dengan qobliyah, apalagi duha sama subuh, ya. Ya, dia telat subuhnya sekalian duha, ya. Udah telat pakai digabung lagi, ya. Habis? Ada ibu, ya? Salah? Nggak ada zikir, nggak ada, ya. Jadi nggak ada sholawat mah kapan aja. Akan tetapi nggak ada yang namanya ketetapan sholawat antara azan dan qomat. Justru yang bagus kita itu habis azan sunnahnya sebelum baca Allahumma rabba hazihi da'awati tammah, kita baca raditu billahi rabba. Pertama gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. 1 itu. 2 raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Agak dibalik, ini sunnah yang jarang nih, itu ngapusin dosa tuh. Kalau pengen lihat ada di sini ya, di sini di bab azan qomat ya. Jadi baca raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Dibalik, kalau kita kan biasanya raditu billahi rabba wa bil islami. Kenapa dibalik pakai itu? Ya emang begitu dalilnya. Ya, kita mah cuma ngikutin ya. Yang ketiga baru baca sholawat, baru baca Allahumma rabba hazihi da'awatit tammah wassalatil qaimah dan seterusnya. Cuma kebanyakan orang begitu habis azan langsung Allahumma rabba hazihi kan, padahal masih ada 3 step yang dia tinggalkan. Nah, ini sunnah yang jarang diamalkan. Ya, sunnah yang jarang diamalkan. Jadi ibu kalau antara azan dan qomat itu yang paling bagus doa, bukan sholawatan. Banyak orang berisik banget. Ya, udah ada. Ya, antara azan dan qomat itu bagusnya doa. Kenapa? Waktu mustajab atau sholat qobliyah. Banyakin doa sambil sholat boleh, bukan baca sholawat yang nggak ada dalilnya malah. Ya, nah, tapi kalau di ibu masuk malah sunnah masuk kita gini ya, orang kita itu gini, yang nggak disuruh dibaca, yang disuruh kagak dibaca. Contoh masuk masjid itu sunnahnya baca sholawat. Bismillah, ikutin Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, baru Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Tapi kita kan langsung kan Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Makanya bagus tuh bikin stiker doa apa tadi, masuk masjid yang ada sholawatnya. Bahkan bagus masuk, nanti kalau yang mau bikin stikernya
atau bikin apa tuh posternya, saya kasih draftnya. Jadi tinggal print, di snappy yang bagus, di laminating, taruh depan masjid biar sunnah Nabi hidup. Ini yang pertama doanya. Doa masuk masjid, nih bagus nih. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. 1. Tambahin bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Makanya Bu, tahu nggak di mana saya temuin doa begitu? Pertama kali saya temuin sunnah itu nggak ada di Jakarta, nggak ada di Bogor, nggak ada. Saya temuin di Bali. Di Bali, Pak. Saya ceramah subuh-subuh, saya lihat di depan pintu masjidnya di atas, wih, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah ini ternyata ada di sono. Maka bagus di masjid ini juga digalakan ya. Makanya ya bapak-bapak nggak akan baca kalau nggak ada stikernya kan belum hafal ya. Makanya mana DKM-nya tuh ya, DKM-nya mudah ya, ada di mana? Oh di pintu ada, bapak-bapaknya berarti ya, matanya kagak ngelihat. ya kurang gede kali, udah gede. Ya. Habis Ustaz. Terakhir ya. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Kalau kita masuk ke masjid sedang azan, baiknya kita menunggu azan selesai baru tahiyatul masjid atau tetap Mau langsung jawaban tahiyatul? panjang apa pendek? Tergantung. Kalau bapak Jumatan, imam lagi azan, mendingan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena supaya nanti azan selesai, dia juga selesai sholat dengerin khutbah. Itu yang utama. Dari Syekh bin Shalih Utsaimin. Paham? Banyakan kan orang diem dulu, dengerin azan dulu, baru tahiyatul masjid, kelewatan khutbah. Jadi bedain Pak antara Jumatan sama sholat biasa. Kalau sholat biasa dengerin dulu sampai azan selesai, dia jawab azan, baru tahiyatul masjid. Itu sholat biasa. Tapi kalau Jumatan kan harus dengerin khutbah. Maka lebih baik apa tadi? Langsung sholat, lagi azan tuh. Ya, dia selesai, kita selesai, dengerin khutbah. Paham? Paham Ustaz. Itu kita Lagi. mendengarkannya sambil berdiri Ustaz. Kan tidak boleh duduk kalau kita belum tahiyatul masjid. Iya, jadi jawabnya sambil berdiri. Apanya ya? Maksudnya sambil berdiri gimana? Menunggu azan selesai. Iya, jangan berdiri, jangan duduk, kan gak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi dengerinnya sambil diri. Baik Ustaz. Ya, baik. Syukran. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.